Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Minggu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana kita melihat penting sekali. Bukan hanya di luar saja, bukan hanya bagaimana cara kita mesti baik sama orang. Baik sama orang itu sebuah keharusan, amin. Amin. Nyapa itu harus. Kedua, senyum itu harus ya. Memperlakukan orang dengan baik itu harus. Tetapi Bapak Ibu harus tulus. Setuju semuanya? Ya, buat apa kita baik kalau kita tidak tulus? Maka Bapak Ibu sekalian, saya hari ini ambil satu tema. Motivasi yang tepat dalam bertindak, itu tema kita hari ini ya. Kita harus memiliki apa? Motivasi yang tepat dalam bertindak. Nah, cara kita untuk melakukan sesuatu yang baik itu sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan alasannya. Ya, kita mau berbaik sama orang, kita mau berbuat yang indah, yang elok. Tetapi tujuan ya, nah ini penting. Motivasinya. Itu juga harus tepat. Kalau kita hanya mementingkan yang di luar dan Bapak Ibu lalai dengan yang di dalam, Bapak Ibu gak akan terima berkat. Bapak Ibu seperti mancing, menjala ikan tapi gak pernah dapat. Maka hari ini, kenapa ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan mengingatkan, bukan ada masalah, tetapi apa salahnya juga di tahun 2024 ini di awal tahun, kita kembali lagi diingatkan ketika Bapak Ibu duduk, ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, ketika Bapak Ibu melayani sebagai pelayan-pelayan mimbar atau yang non mimbar, yang di luar. Ketika kita benar-benar itu melayani untuk Tuhan, bukan untuk dilihat manusia, berkatnya itu limpah-limpah. Jala yang kita tebar itu akan dapat ikan yang gemuk, kakap itu. Bukan jala yang koyak, tetapi jala yang Tuhan tahu letak di mana berkat itu. Asalkan Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan kita harus melakukan yang baik, tapi motivasinya juga harus tepat. Itu. Yang di luar itu seperti mobil yang dibersih, itu seperti mobil yang mengkilap. Saya senang sekali dan anak saya nangkap itu Jonas. Papi suka mobil yang bersih. Saya tidak suka makan di mobil. Dan saya tidak akan taruh barang yang terlalu berlebihan. Karena bagi saya mobil itu adalah ruang Maha Kudus, Bapak Ibu sekalian. Hampir gak pernah untuk melihat itu mobil itu kotor kan. Tetapi ada yang satu lalai dengan Jonas. Waktu saya ada di Jakarta, itu mobil saya kan dia pakai. Ya, kita tukar mobil. Ya. Mobil yang dia pakai di Jakarta, ya saya jemput malam-malam dari rumah sakit. Itu nggak enak itu naikannya ya, kayak antep gitu, nanggap ya, mungkin di sini bapak-bapak itu tahu maksud saya, kayaknya berat tapi mobilnya perfect, sempurna, persis semuanya ya. Dan saya sudah mati-mati, jangan taruh barang-barang yang apa di sini semuanya, itu semua di apa, semua karpet harus dibersihkan, karpetnya harus bersih, saya bilang begitu. Saya masuk itu nyaman sekali, baunya harum Bapak Ibu sekalian. Ditarik nih enggak enak. Saya tuh udah curiga, jangan-jangan dibelikan premium ini. Tapi gak jual kan. Ya. Nah, ini BBM-nya apa? Ternyata ada satu kelalaian, lupa ganti oli. Bapak Ibu kita semua tahu kan namanya mobil. Ya. Dia bisa beralasan, papi belum kilometernya. Meskipun belum kilometernya namanya mobil kalau 6 bulan setahun harus ganti oli. Betul? Papi masih baru pakai 1000 kilo, masa diganti? Itulah kita. Kita terlalu mementingkan apa yang di luar, tetapi ketika kita lalai apa yang di dalam hidup kita jadi nggak nyaman, jadi berat. Maka hari ini saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, janganlah kita lalaikan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya motivasi yang baik. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 39, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah ini harus diamini dulu. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan dua muka.
Firman Tuhan bahkan katakan selanjutnya, kalau bisa hindari seperti ini. Hindari kasih yang pura-pura. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu, kita harus benar-benar tulus. Setuju, boleh teriak amin. Ketika kita melakukan sesuatu, harus punya tujuan yang baik. Mungkin Bapak Ibu datang melayani, ya. Ini seperti terjadi di kantor. Sejak tahun 2016, saya manajemen baru, Pak. Saya orang baru. Junior boleh dikatakan, ada senior jauh di atas saya. Dan saya sudah di warning berkali-kali. Di situ ada staf cukup lama. Tetapi yang saya temukan ternyata, jujur saya nggak nyaman dengan ini orang. Baik sih, manis ya, dia sangat perhatian. Pada awal mulanya saya masih oke aja ya. Jadi lalu selama kelamaan saya nangkep itu. Mungkin Bapak Ibu juga punya perasaan yang sama. Kalau ada orang yang nggak tulus, kalau ada orang yang punya motivasi, kerasa nggak? Nah, ini orang ini kok kelihatannya over gitu, berlebihan. Dan itu saya nangkep. Satu kali ketika itu kecewanya dia luar biasa. Dia katakan begini, saya tuh kurang apa ya sama Bapak? Saya kurang apa sama Pak Ibsan? Semua, bahkan saya beli makan tuh pakai duit saya. Semua tuh saya keluar. Tapi kenapa Pak Ibsan begitu gak perhatian sama saya? Saya jawab begini ya. Gini ya Bu, apa yang Ibu lakukan itu sebetulnya gak ada salahnya. Semua perfect, SOP-nya bagus, Ibu gak pernah terlambat. Itu jadi kalau datang sama saya itu selalu balapan. Kalau enggak dia duluan, saya duluan, selalu begitu. Dan dia tidak pernah mau kalah. Dan Bapak Ibu, kerjanya super bagus, tidak ada orang. Maka dari itu kenapa bos dan ayahnya bos pakai dia. Tapi masalahnya apa? Orang ini mau mengendalikan semua. Jadi keputusan, kebijakan, itu saya nggak bisa bebas. Nah, saya tidak mau, tentu tidak mau bebas karena di situ ada pimpinan, di situ ada direksi lain, di situ ada owner, di situ ada banyak orang. 11 orang yang punya perusahaan itu. Saya being profesional aja dan perlukan orang lama. Tetapi masalahnya yang saya nggak kuat memanipulasi. Semua dia kerjakan. Dari makanan karyawan dia kerjakan. Dari jadwal kita kunjungan dia yang bikin. Dari semua dia nothing wrong Bapak Ibu. Tetapi yang saya nggak kuat itu adalah ketika dia punya motivasi yang buruk. Dan betul ini Bapak Ibu. Orang yang punya motivasi yang tersembunyi, firman Tuhan katakan pura-pura ini dia pasti kecewa. Nah ini yang saya tidak inginkan terjadi dalam pelayanan Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kecewa, sudah aku gak mau melayani. Kita hidup ini banyak onak banyak duri. Bapak Ibu bisa kecewa, Bapak Ibu bisa merasa percuma ini buang-buang waktu. Kalau Bapak Ibu punya motivasi yang salah. Firman Tuhan terangkan pada kita, bahkan panjang itu doa. Loh, tidak ada salah doa yang panjang, tetapi dilakukan dengan cinta. Setuju semuanya amin? Dilakukan dengan hormat. Bukan hanya menunjukkan, dan itulah Farisi. Mereka ke gereja, mereka ke rumah-rumah ibadat kalau zaman dulu. Memakai jubah, memakai baju-baju yang bagus. Tidak salah pakai baju yang bagus. Bahkan saya dorong kita semuanya untuk pakai baju yang bagus. Tetapi dia lakukan itu bukan karena hormat kepada Tuhan. Dia lakukan itu karena ada agenda-agenda tersembunyi untuk memanipulasi. Maka Bapak Ibu sekalian, kita hari ini harus belajar ini. Mau enggak mau, kalau memang kita rasa, loh yang tahu kan cuma diri kita. Yang tahu hanya Bapak Ibu, saya ini sebenarnya kurang tulus. Maka Bapak Ibu harus akhiri saat ini. Setuju semua katakan amin. Kenapa harus diakhiri? Supaya tahun ini kita dapat berkat. Amin. Setuju semuanya? Bapak Ibu contoh cerita ini. Ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati itu 40 hari dia punya waktu. Sebentar kita peringati. Tuhan datang kepada murid-muridnya. Bapak Ibu tahu Tuhan panggil murid-muridnya dengan panggilan apa? Dipanggil anak-anak. Hai anak-anak, adakah lauk kamu pada hari ini? Dan jawab mereka apa? Tidak ada. Panggilan anak-anak. Ini bukan panggilan hormat.
Mungkin ini dapat diartikan adalah orang yang gak dewasa. Mungkin secara karakternya kurang dewasa. Dan Tuhan katakan, anak-anak. Tuhan katakan kamu belum dewasa. Karakternya tidak terbangun sempurna. Dan Tuhan katakan, kalau kamu gak dapat apa-apa, kalau kamu lau aja bayangkan gak ada berkat. Tuhan bilang, coba tebar jalamu ke sebelah kanan. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Jala ditebar di sebelah kanan dan mereka mendapat banyak begitu ikan. Narik jala aja berat. Nah itulah yang saya inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Mau semuanya? Kalau kita punya motivasi yang salah dalam ikut Tuhan, kita tidak dapat apa-apa kecuali kecewa. Mungkin kita baik. Kita jadi aser. Saya cocok di sini jadi aser. Karena saya bisa menyapa orang. Bersyukurlah. Tapi engkau akan kecewa. Kalau engkau lakukan itu bukan karena dasar cinta. Ketika mungkin sudah tidak ada perhatian dari orang. Saya sudah tidak ada perhatian lagi. Maka engkau akan merasa bahwa percuma. Apa yang aku lakukan ini semua itu seperti menebar jala murid-murid Tuhan kekanak-kanaan. Pikiran yang sangat begitu boleh dikatakan bukan satu hal yang terhormat dan dapatnya nol besar. Seberapa banyak pelayanan kita tuh wasting time juga. Tetapi hari ini kalau kita mau bertobat, minta sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan yang tahu diri kita. Tuhan, apakah benar aku mengasihi? Apakah benar aku mencintaimu? Selidikilah akan hatiku Tuhan. Tuhan hari ini akan tunjukkan di mana letak itu. Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang punya intention yang baik. Yang punya tujuan yang baik. Yang punya motivasi yang baik. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita duduk di sini percaya. Kalau dengan motivasi yang salah, tidak akan nangkep ikan. Tetapi kalau kita datang benar-benar cari Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. 2 Korintus 4 ayat kedua, di situ dia jelaskan kepada kita. Kalau bisa, kalau kita ketemu hal seperti ini, kalau kita ketemu orang seperti ini, lebih baik dihindari Bapak Ibu. Karena di sumber permasalahan kita bisa diadu domba. Itu lihat Pak Ibsan tidak memperdulikan kamu, kena pasti. Karena saudara juga salah. Karena saudara melakukan itu untuk saya tarik perhatian. Tapi kalau memang itu tujuannya untuk Tuhan, seperti yang kita ketahui. Kita melakukan sesuatu bukannya kita untuk Tuhan. Setuju semua katakan amin. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk saya, pasti kecewa dan gampang sekali digosok. Gampang sekali Bapak Ibu diadu domba. Bapak Ibu menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam keadaan kalau Bapak Ibu punya motivasi yang baik, meskipun orang itu punya motivasi yang salah, dia mau gosok kita, gak bakal kena. Setuju semua katakan amin? Gak bakal kena. Maka kita ini jangan sampai dimanipulasi, supaya kita tuh bisa menolak perbuatan yang tersembunyi dan memalukan ini. Kami gak mau lagi memasukkan firman Tuhan. Kita datang lagi kepada Tuhan. Cobalah Bapak Ibu, simak baik-baik. Ketika Tuhan panggil murid-muridnya sebagai anak-anak, menunjukkan kepada kita semua contoh, semua yang hadir pada saat ini, bahwa sebenarnya kita atensinya itu tidak baik. Bolehlah kita melayani Tuhan. Dan saya dorong, marilah kita sungguh-sungguh layani Tuhan. Amin. Bapak Ibu, memang kita dalam keadaan seperti ini kita tidak tahu. Kita tuh harus nebar jala di mana. Kadang-kala kita bisa merasa, ya saya sudah melakukan ini sudah cukup. Tetapi kembali itu balik lagi pada diri. Orang tidak tahu yang lain. Bahkan Bapak Ibu datang dari luar kota di sini. Bapak Ibu datang dari meninggalkan pekerjaan, saya tidak tahu. Tapi kalau engkau tulus, pasti Tuhan berkati. Tidak perlu jual murah kok. Tidak perlu jual murah. Bapak Ibu bisa tahu saya itu kan hampir tidak pernah. Ya mungkin begini ya,
bahasanya saya biasanya tidak menerima panggilan khotbah. Tahu kan kalau ini? Semua orang pada tahu, apalagi yang sudah saya kepala. Pak Ibsan jarang sekali khotbah di tempat lain. Kenapa? Karena memang saya nggak mau. Karena saya nggak mau. Saya kalau ya boleh di tempat lain kalau itu memang GBPI atau memang dekat sekali dengan saya. Tapi ini kasus beda ini. Ada satu orang itu mau ketemu sama saya di Jakarta. Dia menyelenggarakan persekutuan doa. Dan anggota persekutuan doa ini kelas berat semua. Orang kaya lah begitu. Ini bosnya. Saya dengar dari orang lain. Hai Pak Ibsan, itu dia mau ketemu sama Pak Ibsan. Hatiku tuh sudah gundah gulana. Ini gimana ya, ditemuin atau tidak ya. Tapi gak bisa dihindari, akhirnya jumpa juga. Dia undang saya begini ya, Pak Ibsan saya ini ada persekutuan doa. Ya namanya kalau orang sudah mapan, itu kan gak perlu banyak CV ya kan. Ya Pak Ibsan tahu ya, saya kepingin Pak Ibsan bicara khotbah di persekutuan saya. Tapi itu persekutuan juga hari Minggu. Bapak Ibu tahu kan jawaban saya apa? Ini cara nolak lagi itu gimana? Karena saya nggak bakal hari Minggu mau diundang. Saya itu terhenyak ya, waktu dia bilang, Pak Ibsan nanti hari Minggu Pak Ibsan datang ya. Orangnya terhormat sekali, ngomong gini, Pak Ibsan saya kepingin nanti Pak Ibsan datanglah ya. Saya kenalkan pengusaha-pengusaha. Bapak Ibu saat itu dekat Natal. Saya mau merenovasi gedung B. Saya kepingin bongkar gedung B itu supaya lebih luas. Berarti kan butuh serangan fajar toh Bapak Ibu, ya kan? Saya mikir begini, ini mau Natal, daripada saya genjot di sini Bapak Ibu, lalu Natal enggak bisa meriah, dan saya bisa pakai Natal itu, uang itu yang katanya dia lumayan, bisa untuk renovasi, salah saya apa? Coba, wong itu khotbah kan? Betul? Meskipun hari Minggu saya selingkuh sedikit, Bapak Ibu saya tipu kan juga enggak tahu kan? Saya ada di Jakarta, mana Bapak Ibu tahu? Enggak tahu kan? Saya katakanlah saya bolos datang ke sini. Saya katakan, saya punya ada urusan di Jakarta. Mana Bapak Ibu tahu? Tetapi hati saya enggak nyaman. Dan akhirnya Bapak Ibu, dengan ketegasan hati, saya tolak. Bapak Ibu sekalian, hanya dalam selang, enggak tahu 2 minggu atau 2 minggu mungkin setelah itu. Agak lama. Berarti waduh, selama 2 minggu ya lumayan lah saya kecewa gitu. Dalam hati saya, aduh sayang ya, kenapa aku tak berlaku bijak. Wis tak tompo wae Natal jalan ya, renovasi jalan. 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Ada orang enggak, bukan gerejanya, bukan GBPI, nelpon saya. Pak Ibsan, saya mau support gereja Pak Ibsan. Dalam hati saya, ya puji Tuhan, dia kirimkan itu dana 5 kali dari yang orang itu kasih. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak perlu jual murah. Karena aku tahu kalau aku lakukan itu motivasiku salah. Dan aku hari ini pengen, kerinduan hatiku supaya Bapak Ibu juga cek sama-sama. Karena kita pun bisa jatuh pada lubang seperti ini. Ketika engkau duduk, engkau baik sama orang, tujuannya hanya untuk memanipulasi dia. Kau beli makan buat dia. Aku sudah beliin makan buat kamu, kamu lakukan ini. Engkau akan kecewa. Kalau engkau mau beli, belikan dengan graceful heart. Kalau engkau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ikhlas, tidak bakal kecewa. Minta sama Tuhan. Cek. Ini bukan tentang saudara, tapi tentang saya. Mungkin yang saya alami tidak akan terjadi dalam diri saudara. Tidak Pak Ibsan, aku layani dengan sungguh-sungguh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi biarlah sampai Tuhan jemput engkau kembali. Dalam engkau hadir di rumah Tuhan, terutama di tempat ini saudara duduk. Ini yang aku mau. Tuluslah.